Hai Sobat Bola.com dan Bola Netters, ketemu lagi di Halftime Show bersama saya, Aryo Yosia dan Erwin Fitriansa. Kenapa gak yakin lo gue Erwin? Kegantengannya. Ini siapa ini? Ini Erwin, beneran Erwin? Erwin Fitriansa. Udah deh, jangan kebanyakan gaya deh. Apa namanya, muka lo tuh nggak cocok jadi vokalis K-pop gitu. Lu tuh lebih cocok jadi rock and roll style, Bang. Serius lah. Ya, jadi kawan saya Coki Sihotang. kita hari ini mau ngomongin apa nih? Langsung aja to the point lah. Kalau malu tuh kan Batak itu nggak suka lah, nggak suka muter-muter. Yang jelas sepak bola Indonesia. Apa ya? STI. Ya kita ngomongin Sintayong nih, Bang. Apa namanya? Ngomong-ngomong nih, lu termasuk STI lover atau? Awalnya iya. Kenapa? Ada semacam harapan ketika dia datang Desember 2019 ya kalau nggak salah. 2019. Pas kesininya melempem, memble, nggak ada prestasi. Ya. Acuan prestasinya apa, Bang? Lu nggak bisa bilang orang nggak berprestasi. STI ini, menurut gua ya pribadi, dia datang dengan konsep gitu kan, dia merubah perwajaan sepak bola Indonesia. Tapi kan nggak ada hasil, Bos. Tadi dulu dengerin gue dulu, jangan potong-potong gitu, jangan sampai kita pukul-pukulan nih cuma gara-gara itu. Ya maksud gue gini, dia datang, harus diakuin walaupun ya seperti lo bilang belum ada hasil, tapi realitanya kan dia memberikan kesempatan buat banyak pemain muda yang tadinya nggak pernah kita pikirin. Sensasinya kan awal kan Piala AFF 2020 yang jadi 2021 itu kan, karena ada pandemi akhirnya kita masuk final, gitu kan. Setelah itu memang benar secara hasil nggak, tapi kan secara penampilan menurut gua sih menjanjikan. Kalau lu gimana ngeliatnya? Kok kayaknya lu jangan-jangan punya masalah pribadi lu sama STY? Kenal juga enggak, ya kan. Tapi istilahnya kalau menurut gua mah pelatih itu ya prestasi. Tadi seperti yang lo bilang ada pembinaan kasih kesempatan sama pemain muda atau apapun itu, ya bagi gua sih sederhana aja. Sintayong nggak ada hasil. Berapa kali kita nunggu, Bos? Piala AFF kemarin. Jadi lo bisa bilang bahwa Indra Safri lebih baik daripada Sintayong? Kalau parameternya prestasi, kita harus akuin, Bos. Jadi begitu kemarin SEA Games Kamboja dari STY kemudian dikasih... Ini siap-siap dipukulin, dirujak sama netizen ini. Oh ini fakta, Bos. Ya, lanjut. Kita bicara fakta, Bos. Ketika SEA Games Kamboja 2023, PSSI ngasih kesempatan sama Coach Indra Safri, hasilnya, Bos. Tapi kan kalau kita dulu. Tadi lo ngomong gua suruh diam. Sekarang kasih gua dong. Iya. Lanjut. Tapi lo itu kan, lo aminin itu kan. 23 tahun medali emas. 32 tahun. 32 tahun, lalu tambahin 32 tahun. Kemarin selesai. Sintayong apa kabar? Tapi kan harus lo lihat bahwa Indra Safri itu bisa dibilang, gue bukannya maksudnya mau berpihak sama dua kubu ya, tapi gue cuma melihat mencoba mendudukan perkara yang sesungguhnya gitu. Ya dia kan lebih muda juga karena banyak pemain muda yang disiapkan Sintayong tadinya U20 untuk masuk, walaupun memang gue akuin Indra Safri ini lakinya juga gede. Dia sebelumnya kan juga juara Piala AFF 2013 U19, kemudian kan juara Piala AFF juga tuh U21 atau U20 gitu kan di Kamboja juga tuh 3 tahun sebelum 2019. Makanya tadi gue jelas kalau parameternya prestasi ya Sintayong nothing, Bos. Nothing. Tapi maksudnya gini, kalau kita ngomongin kita kan track record pelatih asing kan bukan Sintayong aja. Kok menurut lu setuju nggak bahwa sebenarnya dari deretan pelatih asing yang paling nggak 20 tahun terakhir dia memberi warna tersendiri loh. Nah, jadi maksud gua gini, jadi kita jangan terjebak. Lo jangan menganggap gua itu anti asing, Bos. Ini persoalannya ibarat kucing nih. Ini ngomong-ngomong usianya, ini saksi hidupnya dia ini waktu usia lagi kinclong-kinclongnya. Lo saksi hidup pertandingan final SEA Games 91 ya? 91 di mana? Kebayang tuanya ya, Bos. Lihat kebayang tuanya. Enggak, kita harus sepakat. Lebih tua dibanding saya. Kita harus sepakat.
ini bukan persoalan asing atau local pride bos, tapi hasil. Ini kan ibarat kucing, mau kucingnya warna hitam warna putih bisa nangkap tikus selesai. Tapi kalau kita mau jujur kan, kalau kita ngomongin track record ini kan dia ini sekarang jadi pelatih asing yang paling lama. Sebelumnya ada Alfred Riedel. Hasil, kita bicara hasil, lo ngerti gak sih maksud gua? Lo mau ngomong Alfred Riedel, mau ngomong Peter Wade, hasil. Negara ini butuh hasil, nggak mau siapapun nggak ada ya hasil. Titik. Lo mau bilang pemain muda kita makin ini, bos kita ini bukan ke Eropa sana. Kita ini Indonesia yang Gue mendadak jadi dia. kalau parameternya hasil, kita harus akui gitu loh. Bahwa benar. STY nothing. Kita harus berani. Tapi kan tinggal butuh waktu aja bang. Lo nggak bisa artinya sampai kapan? Enggak, ini sampai kapan gitu loh. Tadi kita udah sepakat, Sintayong datang 2019 dipotong corona. Ya, jadi 2 jangan tahun ada lah. alasan. 2 tahun. Berarti kan artinya dia baru. Lo terakhir AFF kemarin kita di semifinal kalau nggak salah itu. Ya. Yang Sintayong. Kalau katanya itu prestasi, AFF kita spesialis final bos, tidak pernah juara. Titik. Sorry, gue minum dulu. Tapi gini bang, maksud gue gini loh. Nggak fair juga lo kalau bilang artinya bahwa Sintayong gagal. Kalau parameternya hasil, ya gagal. Berapa kali kesempatan dia? Ini bisa gue bilang nih, dia kalau nggak salah dikasih kesempatan untuk. Nah ini mau gue omongin gitu kan. Kalau dia dinilai gagal, nyatanya kan dia mendapat kepercayaan lagi nih. Setelah Indra Safri membawa juara SEA Games U23 kan tadinya orang berpikir bahwa Indra Safri. Itulah blundernya. Itulah blundernya. Orang gagal kok dikasih lagi kesempatan. Lo bener nggak? Kalau gua nih pemain ketua PSSI, udah jelas aja, udah lanjutin aja sama pelatih sebelumnya. Apalagi sorry ya, kata Erick Thohir kemarin, kalau nggak salah Indra Safri itu dikasih kesempatan U20 Asian Games dan bukan targetnya nggak prestasi kalau nggak salah. Tapi lu ngeliat nggak bahwa ini jadi kelihatannya mencuri glorinya Indra Safri ya? Dengan penunjukannya Sintayong. Itu lo yang bilang. Makanya gue tegasin. Ngapain? Ya enggak juga. Ngapain Tapi kalau menurut gue gini, gue lebih lihat perspektif berbeda. Lo harus ingat juga Indra Safri itu adalah pelatih yang sebenarnya punya talenta melihat bakat-bakat pemain muda. Kalau menurut gue dia dibalikin dia memegang U20. Dasarnya kan backgroundnya ketika pertama kali dia melatih itu kan yang dipegang memang U19, U20 ketika dia juara Piala AFF Jadi menurut gue masih wajar. Cuma gua kok punya keyakinan gitu ya. Artinya lu kalau ngomongin prestasi, masanya akan datang, Bang. Kapan? Ini kan ibarat lagu waktu gue SMP. Kita kan ngomong lagi kapan-kapan. Pecinta sepak bola Indonesia ini udah greget, bos. Udah greget, tau nggak greget? Lama banget gitu loh. Ya kan, alhamdulillah kemarin udah dihibur dulu kan sama Indra Safri juara. Gitu kan, juara kemarin SEA Games 32 tahun. Iya, menurut gua ini kayak air bah aja. Kayak disitulah blundernya nanti lagi. Gagal lagi kita STY itu gagal lagi. Gua yakin gagal. Ini ada 2 event nih bang. Lo begitu yakinnya bahwa STY akan gagal. Pertama ada Piala AFF U23. U23. Di Oktober. Di mana tuh? Di mana? Bukan Oktober dong. Agustus ya. Di Kamboja lagi, bukan kan? Thailand gitu kan. Satu sama kualifikasi Piala Asia U23 gitu. Gua sih punya optimisme aneh dengan materi yang sama, dengan lawan yang nggak jauh beda. Menurut gua Indonesia punya kans lagi setelah juara SEA Games, bisa juga lah paling nggak minimal finalis. Kalau finalis pun juga nggak bisa dibilang gagal bang, karena kan juara tuh cuma satu. Sometimes tuh keberuntungan juga berbicara dan menurut gua gini, kenapa gua bukannya bela ya artinya, tapi gua ngelihat bahwa STY itu ya memberikan ciri khas secara permainan Indonesia punya ciri khas. Ini nggak ciri-ciri khas lagi. Peter Wade juga punya ciri khas. Riedel ciri khas. Hasil titik. Dan 3,5 tahun itu berapa purnama? Berapa generasi yang datang? Kita nunggu terus dan gue lihat secara permainan nggak ada yang signifikan. Nah, lo main nggak ada. Kenapa? Cuma gue selalu sama SBY cuma satu. SBY. STY. Ini bukan pilpres bro. Enggak, sorry. Ini sepak bola bos. STY. Cuma satu. Itu pun baru gue ingat 2 jam yang lalu. Kenapa tuh? Dia mengasih kesempatan sama semua pemain untuk bermain. Cuma itu aja. Kasih kesempatan. Artinya starting 11 itu bisa berubah dalam tempo 90 menit. Cuma itu aja. Lainnya nggak ada. Tapi kalau ngomongin kayak gitu kan kemarin waktu di Argentina cuma 4 pemain pengganti tuh gua di uji coba yang dipakai dari 26 pemain kalau nggak salah.
Itu kan sempat bosnya Borneo protes. Karena kenapa sih lu ngadepin Argentina? Kok gue jadi ngomong-ngomong gue jadi berpihak sama lu sih? Gue kan maunya kontra. Karena hati kecil lu udah sepakat sama gua. Karena bisa kita, Bos. Nggak, intinya kalau gue pribadi melihat Indra Safri, bahkan sekarang Bima Sakti latih U17 dan kemudian ST. Ini kolaborasi yang menurut gue epic lokal dan asing, yang artinya sebenarnya kalau mereka bisa bekerja sama dengan baik, niscaya tadi gue bilang seperti Airbah, seperti pendukung MU yang bilang Airbah trofi gitu kan. Ini tinggal nunggu waktu. Tapi lu punya garansi nggak sampai kapan waktunya? Coba. Ya paling nggak dalam waktu, kalau hitungan gua ya paling nggak 2-3 tahun lagi akan terjadi gitu loh. Ya udahlah, ngomong-ngomong ntar kita sambung aja lah. Gua nih mulai getas ini gua nih. Mulai cenat-cenut gua ketemu sama lo nih. Biasanya kawan gua ini galak bener gitu kan. Ya wes lah, kita ketemu lagi ntar di segmen 2 ngebahas yang lain. Kita masuk segmen 2 nih. Tapi gua tuh masih pengen ngomong bahasin STY. STY lagi. Ampun deh. Capek. Udah sabar dulu. Apa nih gue manggilnya? Lai Coki. Nggak, ngomong-ngomong gini lah, nggak. Kita ngomong ini aja lah. Realitanya kan kontrak STY ini akan berakhir akhir tahun ini, gitu kan. Bahkan bisa dibilang kan ada bisa dibilang pertaruhan terakhirnya itu kan Piala Asia yang kebetulan tuh digelar Januari lah, Piala Asia di Qatar sana, gitu kan. Gua pribadi ya, kan kembali lagi nih, kita beda kutub nih memandang persoalan ini. Kan dia kan lagi isunya kan lagi mau dibicarakan kontrak baru. Gua termasuk orang yang berpikir ya udah lanjutin aja gitu kan. Lanjutin aja dengan tadi gua bilang, gua percaya periode kedua kontraknya dia itu akan menciptakan fondasi jangka panjang ini. Tapi kalau dari kacamata lo bagaimana, Bang? Orang Mbok itu ya tahu diri gitu loh. Orang kalau udah gagal, apalagi budaya Korea itu, orang kalau udah gagal itu. Ngomong-ngomong bukan budaya Korea, Jepang Bang. Beda loh. Korea sama Jepang beda, Bos. Ras mereka itu kan hampir sama. Ras kuning. Korea Selatan itu maju dari segi bidang militer apa segala itu karena mereka cepat belajar dari kesalahan. Kan dia nggak salah. Salahnya apa coba? Korupsi enggak. Kegagalan tidak mendapat prestasi itu bagian dari korupsi. Jadi jangan dipikir korupsi itu hanya ngeri banget nih. Uang. Loh iya dong. Orang kalau udah gagal, tadi gue denger katanya STY minta perpanjangan kontrak. Kalau menurut gue gini Bang, kenapa kita puasa panjang, prestasi baru kemarin berakhir setelah 32 tahun? Ya karena menurut gue tuh terlalu sering gonta-ganti gitu kan. Kita tuh nggak pernah jelas. Kita pernah coba Luis Milla, gaya Spanyol lagi tiki taka, atau kita ngomong Alfred Riedel yang sangat Eropa oriented banget, yang main 4-4-2 yang pakem zaman-zaman dulu lah. Kemudian kita lagi bolak-balik lagi, siapa lagi pelatih? Semua tuh artinya satu kali luang turnamen langsung gagal. Dan akhirnya nggak pernah ada pakem, artinya menurut gue kita nggak pernah punya ciri. Sementara buat gue pribadi, udah saatnya kita tuh ngomongin jangka panjang lah. Pelatih tuh ya memang masih lo kasih kesempatan 5-10 tahun gitu kan. Gue percaya kalaupun misalnya STY nanti menyudahi karirnya di Indonesia dan dia tidak berprestasi dalam arti konkret trofi ya. Tapi ketika orang yang nerusin, itu pada akhirnya dia dapat enaknya. Contoh sederhana aja. Ketika Jurgen Klinsmann kan, lo masih ingat pelatih Jerman, waktu ini kan dia masuk ke ini kan menciptakan adaptasi ibaratnya orang bilang, Jurgen Klinsmann yang ngelatih gaya menyerang macam-macam. Dia pergi gagal nih Piala Dunia 2006 gitu kan, digantiin sama Joachim Löw gitu kan. Akhirnya kan artinya dengan pakem yang sama Joachim Löw kan nggak langsung ngobrak-ngabrik konsepnya Klinsmann, yang ada kan dia lengkapin gitu kan, tapi dengan fondasi yang sama. Akhirnya 2014 dia juara. Nah Indonesia itu menurut gua. Sekarang gini, lo jangan bela-bela dia gitu loh. Kalau Jurgen Klinsmann tadi, kalau gue lihat STY cuma satu aja. Ketika dia datang, dia nggak paham. Kalau gue lihat ya kearifan lokal Indonesia. Contoh yang paling gue bikin sebel itu contoh. Dia melarang orang makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, ya kan? Sekarang gue tanya, rusak dong stamina pemain. Emang mie di Korea Selatan kan lebih tebal-tebal bos, udon-udon itu. Loh, kita jangan patokan. Enggak, maksudnya gue gini. Maksudnya dia melarang mie ayam gitu. Ini giliran gue ngomong. Ya. Gitu loh, maksudnya gue. Ketika lu datang satu tempat, lu nggak bisa langsung bikin bikin kebijakan yang membuat
yang lu datangin itu nggak nyaman. Apalagi hasilnya nggak ada. Tapi kan salah juga Bang, kalau pemain makan bakso, makan mie ayam, empe-empe, rendang. Nggak ada yang salah bos. Itu nggak ada yang salah. Itu nggak ada yang salah. Boleh nggak gue ceritain? Gue kemarin baru ketemu dengan salah satu pelatih lokal Indonesia. Kemudian dia menjadi pelatih di bagian timur sana, yang budayanya memang ya katakanlah di luar ini dia pikiran dia. Dia ngikutin aja gitu loh. Ngikutin aja, tembari dia kasih masukin pelan-pelan. Tim itu juara loh. Maksudnya lo nggak bisa datang tiba-tiba, katakanlah gue yang senang. Tapi kan realitanya Bang, ya lu kebetulan main bola lah. Apa kalau gue pemain bola kalau lagi pengen aja, karena nggak jago gitu kan. Ya konsumsi makanan itu kan memang harus diatur, dan pemain Indonesia itu kan udah terkenal nggak disiplin. Maaf nih, gue pernah berapa kali gitu kan ngikutin timnas gitu secara dekat gitu kan. Namanya ngebakso, artinya gini, lu kalau di luar kita ngomongin ya. Kalau gitu lo suruh PSSI suruh tutup aja semua warung-warung itu, warung-warung bakso kok makanan yang bisa. Ini nggak nih gue menangkap nih. Nggak ada yang salah dengan makanan Jangan nih. Oh, lu kayaknya anti front banget sama ST. Sekarang begini, tahun 91 pemain-pemain kita itu, gue yakin maaf kata ya, mungkin mereka dalam tanda petik tapi ya, ngomongin, ini gue mau membantah nih. Nah, tunggu. Kasih gue. Makanan yang diurusin gitu loh. Enggak, kasih gue dulu, kasih gue kesempatan nih. 91 kalau lo inget Polosin itu terkenal dengan artinya juga fisik dan macam-macam dan ketat. Tapi dia nggak apa pernah bedanya? Tapi nggak pernah dia ngomongin makanan. Lu jangan makan ini, lu jangan makan gorengan. Nggak pernah. Kalaupun dia ngomong begitu, pasti dia pelan-pelan. Lidah Indonesia ini bos, kalau nggak makan mie instan, jujur aja lah. Jadi lu kalau mau ngubah seseorang atau budaya seseorang, lu nggak bisa datang dengan gaya lu yang gimana ya, yang tadinya lo benar, lo bisa jadi salah. Nah, maksudnya begitu. Paham nggak maksudnya gua? Antara paham sama nggak setuju gua. Karena menurut gua ya tadi kan, ya memang perlu dirapiin, dan menurut gue STY itu bisa melakukan hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Hasilnya apa? Balik lagi kan ke hasil. Bahwa kalau STY itu udah ada hasil. Jadi gini deh, udah, daripada ribet-ribet gini. Artinya nggak, artinya gue mau nanya. Kan Erick Thohir lagi ngomongin masalah kontrak baru. Menurut lo pantas nggak dia dapat perpanjangan kontrak? Siapa? STY, Sintayong. Kalau patokannya gagal, ngapain? Ya artinya gini nih, mana nih yang menjadi momen penentuan dia? Piala Asia atau udah nggak ada lagi, ganti. Jangan dia yang megang Piala Asia. Kan jelas. Ganti siapa bos? Ya banyak pelatih lokal. Dulu kita terjebak siapa. Lo Indra Safri kemarin emas SEA Games. Dulu terjebak, nggak ada, Indonesia nggak ada bisa, Indonesia. Loh, kemarin udah jelas dengan mata kepala sendiri, 32 tahun puasa itu berhenti. Medali emas kita. Saya tiba-tiba langsung terpaku. Lo bener nggak? Ini gaya keras sekali nih. Ini fakta, kita terjebak selalu dibilang nggak ada. Janganlah. Nggak ada. Ternyata itu menurut gua itu tamparan bagi kita yang nggak percaya dengan local pride. Tamparan. Tapi ngomong-ngomong local pride, ada juga nih pelatih yang diisukan local pride itu ngomongin di level berbeda. Kita tunggu di session ketiga ya. Kita ngomongin itu. Ngomong-ngomong soal local pride. Ini apa nih? Ini ngomong-ngomong nih. Kita jadi adu singkat. Aduh, enggak lah. Kita yang sesi ketiga ini agak damai-damai dikit lah. Nggak ada damai sama gua. Lu nggak tahu nih, gelas gua udah gemeter nih. Tos dulu dong. Nggak usah ribut. Nggak nih, kita ngomongin tadi kan. Kita tadi terakhir kan ngomongin local pride. Udah keinginan lu tersalurkan nih. Kita kan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 akhir tahun nanti, November Desember. Kan pelatihnya Bima Sakti. Kita bersepakat dong. Menurut kacamata lo, bagaimana figur Bima ini menukangnya U17. Dan buat gue pribadi, ini nggak mudah loh. Kalaupun nanti hasilnya mengecewakan menurut gue, jangan juga Bimanya dibully. 4 bulan nggak nyampe bos. Timnya dia pernah memang benar, dia pegang
tim yang U17 sih dia pernah megang U17 16 gitu kan. Tapi kan udah lama bubar gitu kan. Semenjak gagal lolos ke Piala Asia U17 bubarin gitu kan. Sekarang tinggal berselang 4 bulanan dia harus mempersiapkan. Menurut gua sih apapun yang dicapai Bima ya realistis gitu. Tapi kalau lu sendiri punya bagaimana? Damai lah. Kalau yang di sini damai yang Kalau pertunjukan yang berantem mulu kita. Pertunjukan Bima Sakti sebagai pelatih U17 ya. Gue setuju aja. Kenapa setuju? Karena kalau nggak salah ya, nanti kalau koreksi, Bima ini pernah bawa tim U16 juara Piala AFF. Tapi gue nggak sepakat sama lo tadi. Sekalipun dalam waktu 4 bulan dia nanganin tim, ya kan, kita berpikir positif. Tapi tadi gue ngutip lo, kalau seandainya gagal, Bima kemudian tidak bersih atau tidak luput dari kritik, nggak ada jaminan. Karena itu resiko. Ngerti nggak? Katakan kayak gue Bima nih, gue tahu nih peluang kita. Kan bicara peluang lagi dong U17. Tapi kan bos yang dihadapin Piala Dunia U17 bos. Kita tuh nggak punya sejarah lolos Piala Dunia. Tadi yang lo bilang, seandainya pun nanti gagal. Ya jangan dibully lah. Iya. Kalau kita dua mungkin nggak ngebully kita dua. Tapi kan kita nggak bisa jamin jutaan pendukung di sana. Ya, kecewa mungkin ada. Kecewa pasti mungkin ada. Tapi Bang, ini yang kita hadapin tuh bukan Piala AFF. Dia juara Piala AFF. Tapi ini kelasnya Piala Dunia dan kalau gua nih peluang kita gimana sih nanti di Piala U17 ini? ya lebih ngeri lah. Jujur aja nih awak. Kok jadi ngomong-ngomong kita ngomongin bahasa Medan nih. Hah? Enggak, gua orang Anda Medan. Batak, saya Manado. Ngerinya gimana? Kans atau match 10 gimana? Gini. Kalau U17 itu banyak negara-negara top terlibat. Inggris, Jerman, Brazil, Argentina itu main semua. Hajar. So yakin banget lo. Itu harus. Lo so yakin banget. Patriotisme harus kuat dong. Tapi memang harus terukur Ya juga. hajar, tapi maksud gua gini. Ya kalau lo bermimpi juara namanya juga mimpi di siang bolong. Gitu loh. Nggak mungkin. Bros, waktu U20 Sintayong tuh 3 tahun bro. Ini kita berantem lagi. Do you remember? Wah, Maroko. Tapi kan udah juara. Qatar 22. Qatar 2022 Piala Dunia. Ya, Wah, ada orang menyangka Maroko merangsek sampai semifinal. Jangan lo bilang Indonesia nanti U17. Ngomong-ngomong bener Maroko semifinal. Bener ya? Maroko semifinal. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bos. Sepak bola itu bukan matematika bos. Segala sesuatu tidak mungkin. Bang, tapi lu mesti hitung Maroko itu ya, Maroko. Ketika lo belecetin satu skuadnya, itu pemain yang matang di Eropa. Bahkan bisa dibilang nggak ada dari kompetisi domestiknya. Sementara kalau kita mau jujur, Bang, jujur, U17 kita, 17 kita, kompetisi pro yang di bawahnya itu yang junior mana? Kita semenjak pandemi dan kepengurusan baru belum jalan. Tar dulu, jangan potong dulu. Tadi kan kesempatan lo ngomong. Nggak waktu bos, gue takutnya nggak sempat ngomong. Maksud gue gini, kita kompetisi juniornya nggak jalan dan kita pun nggak punya stok pemain yang gue agak sedih nih akhirnya. Walaupun gue juga sebenarnya bukan anti naturalisasi gitu kan. Untuk target instan ini aja kan kita manggil 6 pemain yang ibaratnya punya blasteran negara lain walaupun tuh ini gitu. Artinya saking ininya dan menurut gue jangan terlalu ekspektasi lebih lah. Beda lah Maroko. Maroko lo ngomongin Hakim Ziyech. Main di mana? Bener Hakim Ziyech. Biasanya salah nih kalau teman saya satu lagi. Kalau kali ini benar. Gitu kan Hakim Ziyech. Kipernya kan bro. Lo lihat tuh Sevilla. Wah, Bono. Vokalis YouTube. Ya juga sih. Itu kan. Tapi apapun itu, ini tadi gue bilang tadi, gue mau menggugah kita bahwa lebih baik kita berpikir positif untuk timnas kita, walaupun kemudian kita akhirnya nanti bunuh diri rame-rame, kecewa. Ya, tapi paling tidak kita kembali ke semangatnya. Bang, kalau semangat gak usah ragukan. Tapi maksud gue gini juga. Garuda bos. Tapi enggak, ngomong-ngomong lo beda perlakuan lo kalau STY. Tapi begitu Bima Sakti, ayo. Kan STY juga harus didukung dong. Nah ini aneh emosi lagi nih. Tadi kan aneh bilang kan parameternya kan prestasi. Ya Bima kan belum. Tadi kan dia bawa udah Kalau misalnya Bima nih ternyata masuk dari lolos dari penyisian aja enggak. Lo bagaimana reaksinya? Copot gitu. Tadi kan kita udah sama-sama bahas bos. Tadi lo bilang peluang kita itu kecil lah. Kecil. Lolos penyisian aja buat gue itu udah blessing. Karena artinya kita satu-satunya negara Asia Tenggara. Ngapain kita ikut ya kalau begitu ya? Bingung juga gua. Tadi lo bilang nggak ada kompetisi bocah segitu.
Ya kenapa kita ikut? makanya artinya gini, itu kan banyak kritikan juga kan sebenarnya. Orang lain yang kritik gitu kan. Kita tuh harusnya kan kalau mau lolos ke Piala Dunia U17 ya. Kita ngomongin sepak bola tapi lu pakai kaos basket gimana? Gimana? Ini nih kawan ini udah melebar kemana-mana. Udahlah, daripada pusing-pusing udahlah. Intinya gini lah ya. Kita tadi ya dukung lah ya U17 ya. Dukung lah Garuda Muda. Sama lah U23 juga dong. U23 yang STY dan kawan-kawan. Dukung juga lah pasti Indonesia gue Garuda. dukung. Pasti gue dukung. Di tim itu nggak ada pemain nggak pernah disalahin. Yang disalahin siapa? Pelatih. Bener nggak? Enggak, gue pikir yang disalahin gua. Makanya di Eropa sana begitu timnya gagal yang digorok itu pertama pasti pelatih. Sekelas Mourinho aja bos dipecat. Julukannya udah ngeri bos. Nggak ada julukan yang paling keren di dunia ini sama pelatih kecuali Mourinho. The Special One. Ditebas. Bener nggak? Bener nggak? Aku boleh saran nggak? Kalau pulang lihat kanan kiri. Nah, netizen Indonesia tuh gila-gila. Nanti kau lagi nyebrang, gara-gara lo ngomongin STY, tiba-tiba ada yang nabrak. Masa? Iya. Jadi tolonglah. Pulang hati-hati lah. Episode hari ini agak nyerempet jurang nih. Malah kita kan kasih kritik yang untuk Ya, semangat. udahlah kesimpulannya intinya gini lah. Ya kita semua juga berharap yang terbaik buat timnas Indonesia di berbagai level, mau U23, U17 ataupun Indra Safri dengan tugas barunya U20 memang menghadapi Asian Games, ya moga-moga semuanya hasilnya bagus. Tapi ya kritik itu kan membangun. Udah kayak orde baru aja. Kritik membangun. Orang kalau sudah sayang, Oh jadi intinya orang kalau sudah sayang, kritik keras itu pasti lebih sayang. banyak kritik. Karena lo sayang lah intinya. Karena sayang. Tolong dicatat ya. Karena sayang. Jangan langsung ini ya. Karena kritik itu mengingatkan. Ya udah, nih kalau ngomongin kita Kritik bisa itu 5 jam mengingatkan. bang. Kalau kita lanjut aja di situ warung kopi daripada di sini. Ya udah. Ya udahlah, kita ketemu lagi. Yang pasti ini bukan kalian pertama Bang Coki di sini. Akan ada episode-episode yang lain yang pasti saya harus siap-siap memeriksakan jantung. Karena ini ngadepin orang ini ternyata lebih ganas dari bayangan saya. Oke, tetap baca bola.com, Bola.net dan Liputan 6 dan tetap sehat lah ya.